Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Aprilianto Darmawan, BP 17108434. Sebelumnya terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing saya yang telah melihat dan mendengarkan presentasi sidang seminar proposal saya yang berjudul Kinerja Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Baiklah, pada latar belakang pada poin pertama yaitu di era globalisasi sebagai salah satu instansi pemerintah yang melayani masyarakat, instansi pemerintah juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan yang terjadi, serta mampu membawa perubahan. Mencapai tujuan organisasi pada umumnya mengharapkan pegawainya dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, produktif, dan profesional, sehingga organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Sehingga organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produk layanan publik yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk yang kedua yaitu untuk mendorong kinerja organisasi yang baik, selain menuntut kinerja pegawai yang efektif dan efisien, tentu harus memanfaatkan teknologi yang ada. Kemajuan teknologi yang sangat pesat khusus dalam bidang informasi dan komunikasi. Kita melihat bahwa tuntutan tugas bagi semua pihak semakin berkembang dan semakin berat, serta sangat berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan organisasi, membantu manusia dalam memecahkan masalah informasi. Dan yang ketiga yaitu proses penyelenggaraan administrasi bisa dipercepat dan dipermudah menggunakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain memakai cara kerja yang sinkron menggunakan prinsip-prinsip administrasi, organisasi dan manajemen yang terbaru. Administrasi, organisasi, dan manajemen terbaru bisa dicapai hanya apabila sebuah individu menjadi praktik terbaru dan berpandangan jauh ke depan pada masa mereka sadar dan berusaha untuk menaikkan kualitas diri mereka sendiri. Selanjutnya itu pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau meraih predikat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas korupsi. Penghargaan ini merupakan penghargaan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dengan penanggung jawabnya yaitu administrasi subbagian hubungan masyarakat. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dianggap telah berhasil dalam memanfaatkan teknologi dan aplikasi pelayanan yang cepat, tepat, mudah, murah, dan jelas kepada masyarakat. Untuk fenomena empirisnya, pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau meraih predikat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas korupsi. Karena Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dianggap berhasil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penghargaan ini merupakan penghargaan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dengan penanggung jawabnya yaitu Divisi Administrasi Subbagian Hubungan Masyarakat. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau telah berhasil dalam memanfaatkan teknologi dalam publikasi pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan jelas kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu dalam survei peneliti melihat pada urusan protokol atau penyediaan fasilitas sudah terdapat peraturan yang berada di lorong antar ruangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, yaitu fasilitas papan pemberitahuan jam dan hari kerja serta fingerprint, yang mana fasilitas ini penting untuk meningkatkan kesadaran para pegawai dalam bekerja. Selanjutnya yaitu peneliti melihat pada pelaksanaan tugas penyiapan dan fasilitas reformasi birokrasi dalam pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, sebagian hubungan masyarakat telah menyediakan sarana yaitu Instagram resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau yaitu @kanwil.kemenkumham Riau, serta website resmi yaitu http://riau.kemenkumham.go.id dan YouTube resmi Kanwil Kemenkumham Riau. Pengelolaan media sosial ini merupakan tugas dari sebagian hubungan masyarakat agar
masyarakat semakin mudah mengakses informasi penting dan mendapatkan layanan dari Kemenkumham secara cepat dan mudah. Selanjutnya, pada pelaksanaan tugas hubungan masyarakat, sebagian hubungan masyarakat juga melakukan publikasi di YouTube tentang sosialisasi permohonan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda via administrasi hukum umum atau AHU online. Ini merupakan salah satu tugas sebagian hubungan masyarakat, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman tentang hukum di Indonesia. Selanjutnya, pada pelaksanaan tugas kerjasama, sebagian hubungan masyarakat juga melakukan terima kunjungan dengan media yang meminta informasi kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Terima kunjungan ini adalah salah satu tugas dari sebagian hubungan masyarakat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dalam menjaga dan menjalin hubungan harmonis dengan media, agar media juga dapat memberikan informasi yang didapat kepada publik nantinya. Selanjutnya, yaitu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pengaduan, sebagian hubungan masyarakat telah menyediakan tempat agar dapat berdiskusi dengan aman dan nyaman. Dan juga pada Instagram kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, pada Instagram tersebut bisa melalui direct message atau DM. Selanjutnya, untuk fenomena teoritisnya, berdasarkan produktivitas, pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau meraih predikat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas korupsi, karena Kanwil Kemenkumham Riau dianggap berhasil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB dalam memanfaatkan teknologi dalam publikasi pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan jelas kepada masyarakat. Selanjutnya, menurut kualitas layanan, peneliti melihat melalui diskusi publik beberapa respon positif dari masyarakat. Pada diskusi publik Google, ada seseorang yang menjelaskan bahwa semoga semakin sukses pelayanan Kanwil dan Kemenkumham Riau sangat baik. Ruangannya bersih dan petugas-petugasnya sangat ramah. Selanjutnya, untuk fenomena teoritis yang ketiga yaitu responsivitas. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau memberikan pelayanan yang terbaik di beberapa pelayanan, khususnya pada laman resmi dan media sosial dengan memberikan informasi yang up to date. Selanjutnya, pada fenomena teoritis yang keempat yaitu pada responsibilitas. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau menjalankan kegiatan organisasi dengan pembagian kerja yang antar divisi, ada kewenangan yang harus ditaati, ketaatan menjalankan peraturan, dan juga ada penghargaan yang setimpal dengan jasa. Selanjutnya, pada fenomena teoritis akuntabilitas yang berjalan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, berdasarkan penghargaan wilayah bebas korupsi dengan indikator memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah, mudah, dan jelas sesuai dengan permintaan masyarakat. Selanjutnya, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian saya yaitu bagaimana kinerja divisi administrasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis kinerja divisi administrasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Yang menjadi manfaat dalam penelitian saya itu untuk manfaat praktisnya, yaitu secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan kajian administrasi publik, khususnya di bidang manajemen publik. Dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dan terkait dengan penelitian ini. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran dan masukan bagi pemerintah, khususnya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dalam peningkatan kinerja pegawai untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, studi penelitian relevan saya yaitu yang pertama ada dari Lola Novita tahun 2014 dengan judul Kinerja Seksi Pelayanan Kecamatan Panjelekan, Kota Bandung. Dengan metode yang digunakannya yaitu metode studi perpustakaan dan studi lapangan, yaitu wawancara dan penyebaran angket. Dengan teori yang sama dengan saya, yaitu teori dari Dwi Yanto.
Selanjutnya ada dari Ajeng Banyu Pangestu tahun 2013 dengan judul Kinerja Birokrasi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Warga Masyarakat. Dengan metode studi perpustakaan dan studi lapangan, itu wawancara dan penyebaran angket. Dan teori yang sama dengan saya itu teori dari Dwianto. Selanjutnya ada Vivin Widiawat tahun 2017 dengan judul Kinerja Organisasi Lembaga Pendidikan SDN Larangan Bandung 2 Kecamatan Palegaan Kabupaten Pamekasan. Dengan metode penelitian kualitatif dan dengan teori yang sama dengan saya juga, yaitu teori dari Dwianto. Selanjutnya, teori yang saya gunakan yaitu teori Dwianto tahun 2017 yang meliputi yang pertama yaitu produktivitas, yaitu mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Yang kedua, kualitas layanan, yaitu mengenai pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Yang keempat, responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi dilakukan sesuai dengan prinsip organisasi yang benar dengan birokrasi. Untuk yang kelima yaitu akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Untuk skema pemikiran saya yaitu hasil wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau meraih penghargaan bagi unit kerja pelayanan predikat wilayah bebas korupsi. Dengan turunannya yaitu untuk mencari tahu bagaimana kinerja divisi administrasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Dengan turunannya yaitu untuk mencari kinerja organisasi dengan menggunakan teori kinerja menurut Dwianto. Yang ada 5 yaitu produktivitas, responsibilitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas. Untuk definisi konsepnya sendiri yaitu kinerja merupakan hasil ataupun tingkatan keberhasilan seseorang secara totalitas sepanjang periode tertentu dalam melakukan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, semacam standar hasil kerja, sasaran ataupun target ataupun kriteria yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sudah disepakati bersama. Priorisasi sebagai gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Untuk definisi operasional saya, yaitu pada variabel pertama, produktivitas, saya menggunakan indikator efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dengan cara pengukuran, yaitu dengan melihat seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kerja yang penting berdasarkan input dan output-nya. Yang kedua, dengan variabel kualitas layanan, saya menggunakan indikator kepuasan masyarakat, yaitu dengan melihat kepuasan masyarakat melalui media massa dan diskusi publik. Yang ketiga, variabel ketiga yaitu responsivitas, menggunakan indikator kemampuan organisasi publik dalam misi dan tujuan. Dan cara mengukurnya itu diperoleh dari data organisasi tentang program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Variabel yang keempat, responsibilitas, yaitu menggunakan indikator pelaksanaan kegiatan. Dengan cara pengukuran yaitu dengan melihat pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang variabel kelima yaitu akuntabilitas, indikator kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang cara mengukurnya yaitu dengan melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu tunduk pada kehendak masyarakat banyak. Untuk metode penelitian saya, yaitu saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan wawancara. Dan teknik pemilihan informasi yang saya gunakan yaitu teknik purposive sampling. Dan peranan peneliti, instrumen penelitian. Untuk proses penelitian saya itu mengurus surat izin survei awal sampai dengan survei akhir di lapangan. Untuk unit analisis data yang saya gunakan yaitu lembaga, yaitu divisi administrasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Untuk teknik analisis data yang saya gunakan yaitu pengumpulan data, pengolahan dan pengumpulan data, pendidikan dan menyimpulkan data. Untuk teknik penghapusan data yang saya gunakan yaitu teknik triangulasi sumber. Baiklah, sekian dari presentasi seminar proposal saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah melihat dan mendengarkan seminar proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.